Diduga warga Palestina, 2 perwira tentara Israel tewas ditembak rekannya sendiri. Pasukan Israel menembak mati 2 rekannya sendiri yang mereka kira warga Palestina di dekat pangkalan militer di tepi barat, kata militer pada Kamis waktu setempat. Seorang juru bicara menyebutkan 2 perwira dari unit komando itu tewas usai melepaskan tembakan peringatan ke arah sosok yang mencurigakan di lembah Yordan setelah mengikuti latihan pada Rabu malam. Seorang tentara di unit tersebut mengira bahwa mereka adalah warga Palestina yang hendak menyerang dan akibat tembakan itu, 2 perwira tewas, kata juru bicara kepada stasiun radio Kan. Hamas tangkap pembunuh insinyur Palestina, tersangka mengaku direkrut Mossad. Hamas menangkap seorang tersangka pembunuh akademisi Palestina. Tersangka telah mengaku bahwa dia direkrut oleh agen mata-mata Israel, Mossad. Berita itu disampaikan juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Iyad Al-Buzom, dalam konferensi pers di Gaza. Fadi Al-Bad, seorang insinyur sekaligus akademisi Palestina, dibunuh di Kuala Lumpur, Malaysia pada April 2018. Dia tewas ditembak di dekat rumah di Kuala Lumpur. Diketahui penembakan dilakukan 2 pria tak dikenal. Keduanya berhasil melarikan diri usai kejadian. Keluarga Al-Buzom menuduh agen mata-mata Israel Mossad sebagai dalang pembunuhan itu. Namun Menteri Pertahanan Israel saat itu, Avigdor Lieberman, membantah keterlibatan Israel. Media Israel melaporkan Al-Bats merupakan seorang insinyur Hamas. Dia ahli dalam pembuatan pesawat tak berawak. Media tersebut mengisyaratkan kemungkinan Mossad telah memiliki andil dalam kematian Al-Buzom. Israel secara luas diyakini telah membunuh banyak aktivis Palestina di masa lalu. Banyak dari para korban berada di luar negeri. Pada tahun 1997, agen Mossad mencoba dan gagal membunuh kepala politik Hamas, Khaled Meshal, di Yordania. Mereka mencoba menyemprotkan racun ke telinganya. Mossad juga diyakini berada di balik pembunuhan Komandan Hamas Mahmud Al-Mabuh. Dia dibunuh di sebuah hotel di Dubai tahun 2010. Israel tidak pernah mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Mabuh. Kerusuhan di Kazakhstan, lebih dari 5.000 orang sudah ditangkap. Lebih dari 5.000 orang telah ditangkap di Kazakhstan atas kerusuhan yang mengguncang negara terbesar di Asia Tengah itu sejak pekan lalu. Hal ini diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan pada Minggu 9 Januari. Mengutip dari media lokal, kantor berita AFP memberitakan total ada 5.135 orang yang telah ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari 125 penyelidikan terpisah atas kerusuhan tersebut. Seperti diketahui, Kazakhstan telah diguncang kerusuhan selama seminggu dengan puluhan orang tewas. Kenaikan harga bahan bakar memicu kerusuhan selama seminggu yang lalu di wilayah provinsi barat. Tetapi kerusuhan dengan cepat mencapai kota-kota besar di negara kaya energi berpenduduk sekitar 19 juta orang itu, termasuk di pusat ekonomi Almaty, di mana kerusuhan meletus dan polisi melepaskan tembakan menggunakan peluru tajam. Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan perkiraan awal menyebutkan kerugian akibat kerusakan properti dalam kerusuhan Kazakhstan mencapai 100
175 juta euro atau 198 juta dolar Amerika Serikat. Lebih dari 100 bisnis dan bank telah diserang dan dijarah serta lebih dari 400 kendaraan dihancurkan. Hari ini situasinya stabil di semua wilayah negara, kata Menteri Dalam Negeri Erlan Turgumbayev. Dia menambahkan bahwa operasi kontra teror terus berlanjut dalam upaya untuk menegakkan kembali ketertiban di Kazakhstan. Sebelumnya, seorang koresponden AFP melaporkan pada Sabtu 8 Januari bahwa suasana relatif tenang kembali ke Almaty, tapi polisi terkadang masih melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan orang-orang yang mendekati alun-alun pusat kota. Aksi protes Kazakhstan, belasan aparat tewas, lusinan penyerang dihilangkan, 1.000 orang terluka. Korban tewas dalam aksi protes besar di Kazakhstan terus bertambah. Pasukan keamanan di negara bagian mengatakan belasan aparat telah tewas, puluhan perusuh terkena tembakan serta ratusan perusuh lainnya terluka. 12 anggota pasukan keamanan telah tewas dan 353 lainnya terluka dalam kerusuhan, ujar aparat. Laporan lain menyebutkan sekitar 1.000 orang terluka dalam kerusuhan itu dengan 400 dirawat di rumah sakit dan 62 dalam perawatan intensif. Lebih dari 1.000 orang terluka akibat gangguan massal di berbagai wilayah Kazakhstan. Dari mereka hampir 400 dirawat di rumah sakit, 62 orang dirawat di unit perawatan intensif. Laporan dari saluran TV Kabar 24 pada Kamis mengutip dari Kementerian Kesehatan Kazakhstan. Juru bicara kepolisian Almaty, Saltanat Azirbek, meminta orang-orang untuk tidak keluar rumah karena operasi kontra teroris sedang berlangsung dan situasi darurat telah diberlakukan pada Kamis 6 Januari. Lusinan penyerang dihilangkan setelah mereka mencoba menyerbu gedung polisi di kota itu. Katanya, seraya menambahkan bahwa senjata aparat telah dijarah oleh para perusuh. Para pengunjuk rasa juga menargetkan kantor wali kota di Almaty dan bandara utama Kazakhstan. Sementara meriam air digunakan terhadap pengunjuk rasa di kota barat Aktobe. Kerusuhan di Kazakhstan selama beberapa hari terakhir telah membawa negara itu ke dalam jurang yang lebih dalam setelah ketegangan politik berlangsung bertahun-tahun. Demonstrasi protes terhadap harga bahan bakar yang tinggi meletus pada 2 Januari di Zhanaozen dan Aktau di wilayah Mangstau di barat daya Kazakhstan. 2 hari kemudian protes melanda Almaty di tenggara negara itu dan kota-kota lain di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Keadaan darurat diumumkan di negara itu. Dewan Keamanan Kolektif CSTO membuat keputusan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan untuk menstabilkan situasi.